Muharram karena kita masih bulan Ramadan. Apa keutamaan bulan Muharram dan kira-kira amal-amal apa saja yang dapat kita lakukan di bulan Muharram? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muharram ini keutamaannya adalah bulan yang dihormati. Ada 4 bulan yang dihormati, di antaranya adalah Muharram, Rajab, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Amalan apa, perbuatan apa yang paling dilakukan Nabi kita Muhammad SAW, yaitu puasa. Jadi puasa di bulan Muharram, lagi kemarin puasa di awal Muharram. Jadi Nabi suka puasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, antara penutup tahun dengan pembuka tahun. Atau yang kedua, 1 hari kita puasa di dalam bulan Muharram. Kalau mau khususnya nanti pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan puasa Asyura. Asyura ini puasa yang ke-10. Jadi puasa Asyura ini kata Nabi kafiru sana, mau dia bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu, dosa-dosa kecil ya. Itu puasa Asyura pada tanggal 10. Kalau pada tanggal 10 berarti sekarang tanggal berapa? Tanggal 7, 8, 9, 10, hari Selasa. Hari Selasa. Ketika Nabi SAW di Madinah, Nabi melihat, jadi Madinah ini kan waktu itu masih heterogen, Yahudinya ada, Nasraninya ada. Ya. Maka orang Yahudi mengikut kuat ketika itu Nabi Musa, mereka tanggal 10 Muharram ini puasa. Sehingga Nabi SAW mengatakan, puasa Asyura apa yang menyebabkan kamu puasa Asyura? Untuk menghormati dan untuk bersyukur. Karena pada tanggal 10 Muharram ini Nabi Musa diselamatkan. Dan Nabi Musa bersama pengikutnya kurang lebih 600 terdiri dari 12 kabilah suku itu diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Sudah kita bicara dan sampai Nabi mengatakan doa Nabi Musa itu ketika itu berdoa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji, wa ilaikal mustaka, dan kepadamu ya Allah saya mengadu, wa antal musta'an, dan kepadamu saya minta pertolongan, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kekuatan kecuali kekuatan Allah yang Maha. Yang itu doanya. Kira-kira apa nggak doanya? Mas Eko apa nggak ya? Hah? Ya, itu doa bagus tuh. Ada apa nggak? Ada apa ya? Hah? Iya. Yuk, sebagai tabaruk kita baca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaika mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak pendek. Sehingga Nabi katakan yang berhak ini kami, kata Nabi Musa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu kan pada tahun ke-10 sudah masuk hijrah ketika itu kan. Jadi tahun hijrah Nabi mengatakan semacam itu. Kemudian Nabi menyuruh para sahabat untuk melaksanakan puasa Asyura. Kalau bisa ya nanti puasa di tahun akan datang ditambah dengan puasa Tasu'a. Tasu'anya hari ke-9. Atau bisa kalau 9 tidak ada, hari ke-11. 11 supaya membedakan orang Yahudi. Maka Nabi tahun depannya keburu wafat, jadi Nabi nggak ngerjain. Tapi para sahabat ngerjain. Ini namanya sunnatul hamiyah, sunnah cita-cita. Ya aturan Nabi, ya sebab sunnah kan aturan. Biasanya aturan
sunnah Nabi ngerjain dulu nyontohin gitu. Tapi Nabi belum nyontohin, tiba-tiba meninggal. Tapi Nabi sudah, kalau bahasanya azam, sudah niat, sudah hamma, maka para sahabat melaksanakan. Nah, ini kaitan dengan puasa Asyura tadi. Kalau kita nggak sempat juga tanggal 10 ya puasa 1 hari dah di bulan Muharram, seandainya gitu kan. Tapi kalau puasa boleh besok, berarti hari Senin Tasu'a. Kemudian hari 10 Muharram ini hari Selasa. Nah kalau lihat pahalanya sangat luar biasa pahalanya. Man shoma yauma Asyura minal Muharram. Siapa orang yang puasa pada tanggal 10 Muharram, puasa Tasyua di dalam bulan Muharram, atau Allah Ta'ala sawaba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala asyarata alafin malakin, itu setara dengan 10.000 malaikat. Kalau lihat wah apa bener gitu. Ini ada dalam kitab Tambil Gofinin hadisnya. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Imam Muslim. Maka barang siapa yang puasa Asyura di bulan Muharram, maka Allah akan memberikan pahala setara dengan 10.000 malaikat. Waqtiya sawaba asyrata alafin haji wa mu'tamaratin, dan memberikan pahala setara 10.000 haji dan 10.000 umrah. Wa asyarata alafin syahidin, setara 10.000 orang mati syahid. Hadisnya satu paket tadi bertambah 10 itu. Waman masa yadau ala ra'si yatim yaum Asyura, barang siapa yang musab, siapa yang tangannya musab kepala anak yatim yaum Asyura pada tanggal 10 Muharram, Allah Ta'ala bi kulli syahratin darajatan, maka Allah akan angkat ya, dari setiap satu helai rambut itu 1 derajat. Itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ada istilah bagaimana mengembirakan anak yatim itu pada tanggal 10 sambil lagi puasa, kemudian disedekah buat anak yatim. Jadi saking mengembirakan, ada orang mengatakan ini lebaran anak yatim, padahal lebaran cuma 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Nggak ada, walaupun udah bahasanya Idul Yatama, lebaran anak yatim. Jadi bahasanya bukan lebaran karena mengembirakan, jadi seakan-akan lebaran buat anak yatim. Kenapa? Banyak sumbangan gitu. Nah, 10 banyak sumbangan, jadi anak yatim itu bapaknya banyak bener tuh. Ada orang bapaknya gitu. Nah itu ya, salah satu bagian bagaimana Nabi SAW memerintahkan untuk mengembirakan anak yatim itu pada tanggal 10 Muharram. Berarti pun secara umum bukan saja tanggal 10, ya, kapan saja kita bisa punya peduli ya, kepada anak-anak yatim. Cuma khususnya tanggal 10 ini karena hadisnya semacam itu, pahalanya berlimpah ruah berkaitan. Jadi mengusap anak yatim memang diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kalau kita lihat hadis, mengusap anak yatim itu berbeda dengan mengusap anak yang punya bapak. Rasulullah SAW menjelaskan amsah rasal yatim wahagaza. Ya. Usaplah kepala anak yatim wahagaza sambil Nabi memegang untuknya tadi. Kemudian ila muqaddami rasihi, sambil ditarik sampai dengan awal rambut ini kan dari sini. Jadi kalau yatim usapnya dari sini ke sini. Tapi kata Nabi, waman lahu abun, tapi kalau anaknya punya bapak, apakah anak kita, anak orang lain yang masih ada orang tuanya, wahagaza, seperti ini. Ila muakhir rasi, sampai dengan akhir rambut. Ini sampai kalau dari sini harus begini. Orang yatim sebaliknya. Ya. Maka kata ulama, maksudnya apa sih begini? Itu membedakan anak yatim. Ya syukur-syukur pas megang ini sampai megang amplop gitu kasih kantong itu kasih gitu.
cuma musab doang. Ya. Kan isyarat pertama, isyaratnya bahwasanya memberikan kasih sayang kepada yatim tadi. Ya. Itu juga dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika musab sambil kita berdoa kepada Allah. Di musab itu kata Nabi, jabar muka, semoga Allah menutupi keyatiman waja'ala khalfan min abika, dan semoga Allah jadikan pengganti bapak yang lebih baik. Kita berdoa itu sambil supaya ibunya kawin lagi. Dia kan doanya begitu. Ya bahasa kan gitu. Ya tadi kan doanya gitu Pak. Ya. Saya pas musab, daripada orang lain saya kawinin lagi. Dia masih muda lah juga, daripada orang lain saya juga. Waja'alaka khalfan min abika. Ya semoga Allah menjadikan kamu pengganti yang baik dari bapakmu. Jadi lebih baik. Itu doanya kan. Ya semuanya. Ya itu amalan yang puasa ya. Ya puasa. Niatin dari sekarang, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Kita bisa puasa 1 hari, pahalanya luar biasa. Syukur-syukur Selasa ini ya, buka bersama di sini, syukur-syukur. Bilangnya Pak Haji Lori aja. Bilang kamu ya. Lori, hari Selasa kita buka bersama ya. Boleh, bawa makanan masing-masing di sini. Bahkan ada hadis bunyinya gini, waman fattara mu'minan lailatan asyura, barang siapa yang memberikan makan atau berbuka puasa orang-orang yang beriman pada malam Asyura, artinya berbuka puasa, bahkan nama aftara indahu jami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asbah hukumahum, maka seperti dia memberikan makan seluruh umat Nabi sampai kenyang. Itu bahasanya juga kan. Kenapa? Karena jarang kalau puasa sunnah dengan wajib itu beda. Kalau wajib kok orang sih nggak mau semua wajib kan. Mungkin doanya Allah mau paksain, dia paksain wajib. Tapi kalau sunnah ini sulit untuk mengetes iman kita, barometer iman kita. Nah ini ibadah-ibadah sunnah. Sebab orang mengatakan sunnah, ya gak kerjakan juga nggak dosa. Memang nggak dosa, tapi dibalik itu pahalanya luar biasa. Ya kita ambil kesempatan, bukti. Ya. Mumpung kesempatan tahun ini masih ada umur, kita bisa puasa. Kan itu puasa setahun sekali. Belum tentu tahun kita ada. Jadi amalan-amalan bulan Muharram ini adalah tadi ya, saya puasa, kemudian dia sedekah. Jadi sedekah ini artinya mengembirakan anak yatim. Ini salah satu bagian. Begitu juga memberi kepada keluarga. Sebab dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan man wasa'ala iyalihi yawm Asyura, barang siapa yang memberi puaskan kepada keluarga, iyali orang yang menjadikan tanggung jawab di keluarga, istri anak yang ada di rumah di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala wasallallahu taala li sanatil, maka Allah akan luaskan rezekinya sampai 1 tahun. Jadi kalau misalnya ngasih uang belanja sehari 100.000, tambahin tuh masyarakat 200.000, mah beli ayam, mah beli daging, itu nanti Allah berikan rezeki yang banyak selama sampai 1 tahun. Itu dikaitkannya dengan itu ya. Jadi itu amalan-amalan yang terjadi di dalam bulan Muharram. Jadi intinya adalah Muharram ini titik tolak untuk kita berubah. Kalau kita berubah, ya alhamdulillah tadi. Maka yang berubah dan amsil bahwa supaya hari ini lebih baik daripada hari kemarin.